Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hiliatun. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Pancasila. Oke. Pertama-tama, konsep pendidikan Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Di sini dapat kita ketahui bahwa pengertian Pancasila terbagi 3. Yang pertama, etimologis, historis, dan terminologis. Yang pertama, pengertian etimologis. Etimologis Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Maka arti Pancasila adalah 5 dasar kehidupan. Arti lain dari Pancasila yaitu Pancasila pertama atau Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, dan sila dasar atau asas seni pendamen dalam kitab Tripitaka. Kedua, historis. Historis Pancasila tidak terlepas dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara serta perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dasar negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Dalam sidang BPU PKI diselenggarakan pada tanggal 1 bulan 6 tahun 1945, Insinyur Soekarno menyelenggarakan hari lahirnya Pancasila. Tanggal 22 bulan 6 tahun 1945, Panitia 9 Jakarta Charter diselenggarakan naskah pembukaan alinea keempat atau pembedaan. Pada tanggal 18 bulan 8 tahun 1945, dalam sidang PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembukaan alinea keempat, Pancasila secara resmi disahkan. Yang ketiga, terminologis. Terminologis dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mencantumkan rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bagian B, pembahasan tentang sila-sila dalam Pancasila. 5 sila Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia dalam seluruh realitas yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia dan melandasi berdirinya negara Republik Indonesia. Berikut ini pembahasan tentang sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita akan membahas dari sila yang pertama. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna inti yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pada kata ketuhanan. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan atau pencipta seluruh alam semesta. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu dalam sifatnya. Dalam zatnya ada dalam perbuatannya. Zat Tuhan tidak terdiri atas hal-hal yang banyak lalu menjadi satu, tetapi sifatnya adalah sempurna dan perbuatannya tidak dapat disamai oleh siapapun. Tidak dapat bisa seorang pun yang bisa menyamai Tuhan. Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu keyakinan, tetapi
Ketuhanan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dapat diuji oleh atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, inti pokoknya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia yang merupakan bentuk kata dasar dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Penjelasan Notonegoro tahun 1975 pada 87 sampai 88 ayat, manusia memiliki unsur-unsur susunan kodrat yakni jiwa dan raga. Sifat kodrat yakni makhluk hidup dan makhluk sosial, dan kebudayaan kodrat yaitu makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. Lanjut ke yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang dalam dinamika Indonesia bermakna persatuan wilayah. Bangsa dan negara Indonesia merupakan persatuan yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Politik dalam Persatuan Republik Indonesia ini mencangkup wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong oleh kehidupan kebangsaan yang beraneka ragam, itu dari Sabang sampai Merauke. Lanjut kita ke yang keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Tugas atau fungsi dan profesi atau jabatan. Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat jika dihubungkan dengan maksud rakyat Indonesia dalam ikatan negara. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung atau dengan perwakilan. Keduanya sangat penting dalam suatu negara yang menyamai daerah luas dan warga banyak seperti negara-negara modern sekarang ini. Lanjut ke yang terakhir, sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, Pancasila memiliki kekhususan karena dalam perumusannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didahului dengan kata-kata disertai dengan mewujudkan suatu, sehingga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum dalam sila kelima yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun warga negara spiritual. Seluruh rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berarti mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian, itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.